Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama aku. Tapi maaf ya, aku masih belum pakai face di video karena ceritanya aku nih baru pindah rumah. Jadi masih berantakan banget dan gak sempet setting-setting tempat. Jadi ya udah deh, pakai suara dulu aja ya. Yang penting kedengaran jelas dan kalian bisa paham sama materinya. Yuk kita mulai. Kali ini kita akan belajar tentang past continuous tense. Kemarin kan kita udah belajar tuh tentang present continuous tense. Nah, bedanya apa sih past continuous tense dengan present continuous tense? Kita bisa lihat ilustrasi di sini. Kalau present continuous tense itu terjadinya di gambaran yang warna merah nih, yang garis warna merah ya. Jadi ini ceritanya nih masa lampau, ini sekarang nih, ini masa depan. Jadi kejadiannya itu sedang berlangsung di masa yang sekarang. Kemudian untuk yang past continuous, kalau tadi kan present continuous kejadiannya ada di sini ya. Tapi kalau yang past itu kejadiannya sudah lampau, jadi adanya di sini nih kejadiannya, sedang berlangsung di sini. Definisinya seperti ini. Kalau present continuous tense used to show that an ongoing action is happening now. Jadi digunakan untuk menunjukkan sebuah aksi yang sedang berlangsung, sedang terjadi sekarang. Tapi kalau past continuous tense used to show that an ongoing past action was happening at specific moment of interruption, or that two ongoing actions were happening at the same time. Jadi kalau past continuous tense itu lebih kompleks ya. Biasanya dia ada 2 kalimat, dan kalau ada 2 kalimat gitu berarti kita sebut namanya complex sentence. Nah, di sini artinya digunakan untuk menunjukkan bahwa sebuah aksi yang sedang berlangsung di masa lampau telah terjadi pada satu waktu tertentu, atau 2 kejadian yang sedang berlangsung terjadi pada waktu yang sama. Bingung nggak penjelasannya? Bingung ya? Mungkin biar nggak bingung, kita langsung ke contoh pembedanya aja ya. Di sini aku punya contoh she is playing badminton now. Jadi sekarang ini dia sedang bermain badminton. Jadi kegiatannya sedang berlangsung tuh sekarang. Itu untuk yang present continuous tense. Sedangkan untuk yang past continuous tense, she was playing badminton. Jadi dia sedang bermain badminton, tapi nggak sekarang nih, di masa lampau. When her mother came yesterday. Ini adalah kalimat keduanya, makanya tadi aku bilang ini namanya complex sentence karena ada 2 kalimat dan 2 tenses di sini. Yang pertama, dia menggunakan past continuous tense, kemudian kita menggunakan kata hubung when. Lalu kalimat yang kedua menggunakan simple past tense dan berfungsi untuk menambahkan keterangan waktu pada kalimat yang pertama ini. Jadi ini artinya tuh dia sedang bermain badminton ketika ibunya datang kemarin. Itu ya. Nah, tadi kan penjelasannya tuh ada 2. Yuk kita lihat lagi di sini. Itu tuh yang pertama ya, yang to show that an ongoing past action was happening at specific moment of interruption. Jadi, ketika satu hal terjadi di masa lampau, suatu hal yang lainnya itu sedang berlangsung. Untuk yang contoh kedua ini, masih tetap she was playing badminton. Dia sedang bermain badminton while her mother was cooking yesterday. Dia sedang bermain badminton, sedangkan ibunya sedang memasak kemarin. Jadi, seperti penjelasan yang di sini, 2 ongoing actions were happening at the same time. 2 kejadian yang sedang berlangsung terjadinya dalam satu waktu. Ini juga gitu kan ya. Jadi ketika dia sedang main badminton, ibunya lagi masak kemarin. Jadi kejadian ini tuh udah kemarin, ini juga udah kemarin. Makanya disebutnya past continuous karena sedang berlangsung tense. Tensesnya. Sekarang kita ke rumusnya ya. Kita bisa lihat di sini untuk rumus yang positif, negatif, dan interrogatif. Ada semua di sini ya. Ini rumusnya hampir sama kayak yang present continuous tense, cuma beda di to be-nya.
Kalau to be-nya present continuous tense, itu kan isinya are, am, sama is. Karena kita menggunakan to be yang pertama. Tapi, kalau past continuous tense, kita menggunakan to be yang kedua, yang isinya was dan were. Kalian masih hafal kan ya? Was itu dipakai sama siapa aja, dan were dipakainya sama siapa aja. Semoga masih hafal, biar nggak 2 kali nih belajarnya. Lalu yang negatif juga sama, tinggal kita tambahkan not setelah to be, dan yang interrogatif juga sama dengan yang present continuous. To be-nya kita taruh di depan, baru subjeknya. Gitu ya. Untuk contohnya, yang pertama ada she was waiting for you yesterday. Dia sedang menunggumu kemarin. Nah, ini seharusnya ada kalimat tambahan, tapi di sini sengaja nggak dikasih biar lebih paham ya bagaimana cara menggunakan rumusnya. Kemudian contoh yang kedua, they were discussing my birthday party. Mereka sedang mendiskusikan pesta ulang tahunku. Ini contoh kalimat positifnya. Dan jangan lupa, ini belum lengkap loh ya kalimatnya, jadi jangan langsung dimakan matang-matang gitu aja. Nanti kita akan coba jelaskan bagaimana kalimat lengkapnya. Lalu untuk bentuk negatif, tinggal kita tambahin not di sini. She was not or she wasn't waiting for you yesterday. Kemudian contoh keduanya, they were not discussing my birthday party, atau they weren't discussing my birthday party. Jadi was not dan were not ini bisa disingkat menjadi wasn't atau weren't. Lalu yang terakhir, bentuk interrogatif, kita taruh to be-nya di depan, baru deh subjeknya. Was she waiting for you yesterday? Lalu, were they discussing my birthday party? Itu untuk formulanya ya. Sekarang, gimana nih cara buat kalimat lengkapnya atau complex sentence-nya? Nah, kita membutuhkan kata hubung when, while, dan as soon as atau as aja boleh. Tapi untuk yang as soon as atau as aja itu sebenarnya nggak terlalu sering dipakai, malah mungkin nggak pernah dipakai ya. Kalau untuk kita pakainya when sama while aja. Tapi nggak apa-apa, untuk pengetahuan kita sekalian belajar yang as soon as. Oke. Di sini kita bisa lihat perbedaannya. Untuk yang while menunjukkan bahwa suatu aksi yang mengikutinya sedang berlangsung. Oleh karena itu, keterangan waktu while selalu diikuti oleh bentuk past continuous tense. Jadi, kalau kita mau pakai kata hubung while, dua kalimat yang akan kita gabungkan, dua-duanya memakai past continuous tense. Contohnya seperti ini. Sela was talking on the phone while Alan was reading his book. Ini kalimat pertama, Sela was talking on the phone. Ini kalimat kedua, Alan was reading his book. Yang artinya, Sheila sedang berbicara di telepon, sedangkan Alan sedang membaca bukunya. Jadi kedua peristiwa ini terjadi pada saat yang bersamaan di masa lalu. Itu untuk yang while. Kalau untuk yang when, menunjukkan suatu aksi yang terjadi pada satu spesifik waktu. Oleh karena itu, umumnya diikuti oleh bentuk simple past tense. Contohnya gini, when she was getting ready for work, her baby fell from bed. Jadi ini kata hubungnya gak harus selalu ada di tengah-tengah ya, bisa juga di depan kayak gini. Atau mau kita pindah ke tengah-tengah biar gak bingung, boleh. Jadi, she was getting ready for work when her baby fell from bed. Itu juga boleh, jadi when-nya ada di tengah. Yang artinya, ketika dia sedang bersiap untuk bekerja, bayinya terjatuh dari tempat tidur. Kejadian di mana bayinya jatuh dari tempat tidur terjadi pada satu spesifik waktu di masa lalu. Maksudnya spesifik waktu tuh, kalau misalnya jatuh itu kita nggak bisa naruh kata sedang di situ. Masa ada sih aku sedang jatuh, kecuali jatuhnya dari tempat yang tinggi banget gitu ya. Tapi kan siapa sih yang mau jatuh dari tempat tinggi banget? Kalau dari kasur kan itu mungkin sepersekian detik gitu, jadi waktunya nggak panjang, jadi nggak bisa kita tambahin kata sedang di situ. Makanya kita pakainya when. Dan maka dari itu kita tulisnya pakai simple past tense. Kalimat yang pertama, she was getting ready for work, itu pakai past continuous.
Karena kan ini ada jangka waktu ya. Bersiap-siap untuk bekerja itu waktunya nggak cuma sepersekian detik, tapi mungkin bisa setengah jam, bisa 1 jam. Kemudian, her baby fell from bed. Kalau baby fell from bed, ini jatuh dari tempat tidur, itu waktunya singkat banget, makanya kita pakainya simple past tense aja, nggak pakai her baby was falling from bed. No, that's totally wrong. Kemudian yang as soon as fungsinya buat apa? As soon as itu fungsinya hampir sama dengan when, tapi artinya itu bukan ketika. Kalau while itu kan artinya sedangkan, kalau when itu ketika. Kalau yang as soon as itu artinya segera setelah, dan diikuti oleh simple past tense juga. Contohnya pakai kalimat yang tadi, as soon as she found out that her baby fell, she put her baby back to bed. Jadi ini dua-duanya pakai past tense, nggak pakai past continuous, makanya jarang banget kita pakai. Atau bisa juga soon as-nya kita hilangin, jadi as she found out that her baby fell, she put her baby back to bed. Gitu ya. Nah, karena tadi kan udah bareng sama contoh-contohnya, jadi aku gak akan ngasih contoh lagi. Coba kalian cari-cari dulu deh contoh-contohnya di Google. Banyak banget contoh-contoh kalimat past continuous tense dan present continuous tense. Kalian bisa latihan di situ. Dan jangan lupa kerjakan latihan di bawah ini supaya kalian makin lancar nih penggunaan while di mana, penggunaan when di mana. Oke, see you on the next video. Bye-bye.